Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 September 2020. Merendahkan hati dan membuka hati bagi Dia. Perenungan hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Bagi kita, pengalaman masa lalu sering kali kita jadikan guru di dalam kehidupan kita. Dengan berpegang teguh pada pengalaman sebagai pedoman untuk mengerjakan sesuatu atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan ini juga yang menjadi patokan bagi Simon yang berprofesi sebagai nelayan. Saat Yesus menyuruhnya bertolak lebih dalam dan menebarkan jalannya, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Lukas 5 ayat 5. Kita melihat saudara-saudara, saat itu Simon memakai kepintarannya untuk menyampaikan alasan-alasan kepada Yesus. Kita pun sering seperti Simon. Kita sering bersikap seperti Simon yang memakai kepintaran kita karena pengalaman-pengalaman kita. Mungkin di saat kita sedang dirundung permasalahan di dalam kehidupan kita, atau sedang mengalami sakit berat, atau mungkin juga perekonomian kita yang hampir bangkrut. Kita masih dengan kepintaran kita dan kita berpikir, sudah pupuslah harapan saya. Masalah yang besar, hubungan dengan pasangan yang sudah berat, ini bagaimana bisa disatukan lagi? Sakitku yang parah ini, mana mungkin ada harapan sembuh? Apalagi saudara-saudara, pada masa pandemi yang tak tahu kapan berakhir ini, bagaimana perekonomian ini bisa pulih kembali? Semuanya ini kita berpikir dengan pikiran kita. Semuanya mustahil bila berlalu dan akan berakhir dengan kebaikan, kesembuhan, dan sebagainya. Ketahuilah bagi kita, saudara-saudaraku, Tuhan tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk melakukan suatu perkara. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Banyak saudara-saudara, di Alkitab kita jumpai bagaimana perkara-perkara yang mustahil di hadapan manusia dikerjakan oleh Allah. Kita ambil contoh saudara. Sarah yang sudah lanjut usia, dibukakan rahimnya sehingga beroleh keturunan. Yang kedua, wanita pendarahan 12 tahun. Menurut pengalaman tak dapat disembuhkan lagi. Namun oleh Yesus dengan kuasanya bisa disembuhkan. Dan masih banyak lagi saudara-saudara kesaksian dapat kita lihat ataupun kita dengar dari saudara-saudara kita yang mengalami mukjizat Tuhan. Di mana mustahil bagi manusia, namun bagi Allah itu tidak, saudara. Injil hari ini, Simon yang berpengalaman dan memahami sekali akan situasi dan kondisi saat penangkapan ikan. Jika Simon mengikuti pikirannya, perintah Yesus merupakan suatu kemustahilan untuk mendapatkannya. Dan hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Namun saudara-saudara, kita melihat bagaimana Simon merendahkan hati dan membuka hati untuk Yesus. Kata Simon, "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga." Lukas 5 ayat 5. Di sini kita melihat saudara-saudara, ketaatan dari Simon. Apa yang diperintahkan oleh Yesus, walau dia tahu dan memahami situasi saat itu. Namun,
Simon mau setia dan taat mengikuti Yesus. Kita melihat bagaimana ketaatan Simon yang merendahkan hati dan membuka hati kepada Yesus. Yang tadinya mustahil. Sekarang saudara, keajaiban terjadi. Dia mendapatkan ikan yang berlimpah-limpah hingga jalannya hampir sobek. Di sini jelas sekali saudara-saudara, bagaimana kita akan mendapatkan berkat kasih Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus. Yaitu kita perlu merendahkan hati dan membuka hati. Merendahkan hati di sini saudara, berarti kita mau menyadari dan mengakui akan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Kita mau mengakui dan mempercayai kuasa Yesus yang ada pada Yesus Kristus sendiri. Membuka hati berarti kita mau Yesus masuk di dalam kehidupan kita dan membiarkan Yesus yang melakukan semuanya. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita saat ini taat pada Yesus? Apa masalah kita saat ini? Dalam perkawinan kita, masalah keluarga, masalah anak, sakit penyakit, finansial kita. Ketahuilah saudara-saudara, hari ini Yesus dengan kasih-Nya mau menghampiri kita semua secara pribadi lepas pribadi. Yesus mau masuk lebih dalam di dalam kehidupan kita. Adakah kita mau menerima akan kehadirannya? Adakah kita mau merendahkan hati kita di hadapannya? Maukah kita membuka hati kita untuk Yesus, agar Yesus mau masuk dan diam di dalam kehidupan kita? Kalau kita mau menerima berkat-Nya saudara-saudara, kita harus merendahkan hati dan membuka hati kita buat Yesus. Apapun berkat yang kita terima hari ini, harus kita syukuri. Dan kita mau seperti Simon yang mau juga membagi-bagi berkat yang sudah dia terima. Semoga saudara-saudara, Injil hari ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, agar mau selalu taat akan Dia dan mau merendahkan hati serta membuka hati kita buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih-Nya yang melimpah selalu tercurah atas kita yang percaya akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.